Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di antara yang pertama kali patut untuk kita merenungi bersama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah dengan qaulan sadida, dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang lurus, dengan ucapan yang adil, tidak melampaui batas. Yang dengan sebab itu Allah lanjutkan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan sebab itu akhirnya Allah memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Dengan sebab apa? Qaulan sadida. Ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Ucapan yang mencocoki dengan al-haq. Ucapan yang tidak melampaui batas apabila kita membiasa dengan ucapan yang lurus, dengan penuh kejujuran dalam berucap, dalam berbuat dan bertindak, maka al-jaza min jinsil amal. Balasannya sesuai dengan amalan. Allah akan memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh disayangkan di hari-hari ini telah keluar dari lisan-lisan beberapa asatidzah yang saya menilai lisan tersebut atau ucapan tersebut sebagai ucapan yang tidak pada tempatnya. Ucapan yang melampaui batas kepada hak seorang yang telah dikenal dengan keilmuannya oleh para ulama al-kibar, telah direkomendasi, yaitu Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala. Di antaranya yang kami memandang bahwa lisannya dan ucapannya ini penuh dengan syubhat, penuh dengan kerancuan dan syubhat yang keluar dari beberapa lisan asatidzah kita hafizahumullah. Di antaranya Al-Ustadz Zuhair Syarif hafizahumullah dan juga Al-Ustadz Abdul Hadi Al-Lahji, dan juga seorang pengajar di Temanggung yang memiliki kunyah Abu Ahmad. Masing-masing dan yang lainnya tentu ada lagi, namun ini yang banyak tersebar di hari-hari ini. Syekh Arafat menyebutkan bahwa perbuatan asatidzah melakukan perpecahan di tubuh Salafi Indonesia itu enggak ada hujahnya sama sekali, nggak ada dalilnya sama sekali, nggak ada burhan sama sekali,
Sifar ala shimal. 0. Sifar itu 0. Itu maksudnya. Artinya apa? Asatidzah ma'indahum hujjah untuk melakukan perbuatan ini. Ini yang dimaksud oleh Syekh Arafat. Antum perhatikan ini ya. Syekh Arafat menyebutkan sifar ala shimal atas perbuatan asatidzah yang apa? Melakukan perpecahan secara diam-diam, secara tersembunyi. Itu juga disebutkan oleh Syekh Abdul Bukhari dalam nasihatnya. Syekh Abdul Bukhari punya bukti-bukti bahwa asatidzah terus melakukan bahkan apa? Hasutan. Nah, maka kalau ini sudah dipahami, kita sekarang akan masuk kepada terkait apa yang disebutkan oleh Al-Ustadz Zuhair Syarif, hafizahullah. Nah, bantahan terhadap Al-Ustadz Zuhair Syarif ini sudah banyak dan dirinci oleh Al-Ustadz Abu Fuad. Ya, Gorontalo, antum sudah mungkin mendengar 1, 2, 3. Nah, namun di sini ana ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin perlu juga untuk diketahui agar salafin tidak larut dalam syubhatnya mereka. Di situ Ustadz Zuhair kan mempermasalahkan Syekh Arafat masalah permasalahan adil. Jangan kemudian condong sana, condong sini. Adil kok datangnya ke satu orang. Seperti itu. Ini diantara ucapan Ustadz Zuhair Syarif. Di antara ucapan juga beliau, bahkan yang seharusnya penengah, yang seharusnya pengawal kasus, bukan pemutus kasus. Coba lihat, penengah, pengawal kasus, bukan pemutus kasus. Kan beliau ini tidak suka ketika Syekh Arafat menyebutkan tentang asatidzah tadi apa? Sifar ala shimal. Sampai beliau mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Loh, Syekh Arafat sudah menjelaskan panjang lebar di situ. Nah, ini maksud anak tadi, tampaknya Ustadz Zuhair Syarif ini nggak paham permasalahan apa yang dilakukan oleh asatidzah. Tapi jangan heran. Jangan heran. Fatwa para ulama saja, nasihat para ulama, wasaya para ulama saja, asatidzah kibar berusaha menyembunyikan dari umat. Apalagi tentang tindak tanduk dan tingkah dari asatidzah kibar. Seperti itu. Ya berusaha disembunyikan agar tidak ketahuan belangnya. Yang tadi sebagian sudah Anda sebutkan. Entah lupa atau pura-pura lupa atau memang belum membaca. Mudah-mudahan beliaunya bisa tersadar. Dalam Sautiyah Syekh Abdul Bukhari, itu kan jelas Syekh Abdul Bukhari menyebutkan apa? Bahwa permasalahan ini, kata Syekh hafizahullah, wal amru fiha ilal masyayikh. Ilal masyayikh. Sehingga tidak ada masalah. Permasalahan ini, ya, hakikatnya dikembalikan kepada para masyayikh. Syekh Arafat bagian dari masyayikh yang paling paham tentang fitnah ini. Seperti itu. Ini permasalahan ini mengembalikan kepada masyayikh. Itu pun disebutkan oleh asatidzah. Asatidzah pun mengakui. Sekarang masyayikh sudah mulai berbicara. Kenapa kemudian mereka masih terus ngeles? Bahkan mengingkari. Nah, padahal asatidzah dalam tadi bayan nasihat yang menggunting itu pun menyebutkan, antum kalau bisa lihat di poin nomor 4 menyebutkan, hendaknya kita menyerahkan permasalahan yang diperselisihkan ini kepada masyayikh. Masyayikh itu jamak, bukan hanya satu syekh.
Nah, sehingga punya hak Syekh Arafat untuk kemudian bersama syekh yang lainnya. Di mana sebelumnya Syekh Abdul Bukhari juga sudah menyampaikan hukum tentang fitnah ini. Kesimpulan sudah ada pada beliau dan diikuti oleh masyayikh yang lainnya. Yang terjadi asatidzah ini tidak mau menjalankan. Menyebarkan saja susahnya luar biasa. Menyebarkan susahnya luar biasa. Bahkan sampai sekarang wasaya ulama tidak disebar sama sekali. Nah, ini masalah adil nih, masalah adil. Syekh Arafat adalah orang yang sangat tahu permasalahan. Antum tadi sudah mendengar kata Al-Ustaz Abdul Haris, hafizahullah, asatidzah yang mengirim data-data sudah berbentuk apa? Sudah dibundel, dijilid. Ya, di antaranya kepada siapa? Kepada Syekh Arafat. Syekh Arafat adalah orang yang termasuk orang yang pertama kali menerima data-data sepihak dari asatidzah jumhur. Nah, yang berikutnya katakan harus adil. Adil kok datangnya ke satu orang. Al-Muhim ini Ustaz Zuhair ini padahal omongannya itu ada yang bagus sih, tapi pengamalannya. Kata beliau dalam audionya tersebut, kalau kita nggak tahu hakikatnya jangan ngomong, itu intinya. Ini persoalan bagus. Loh kok subhanallah di waktu yang sama beliau ikut ngomong yang beliau nggak tahu permasalahan. Udah bilang kalau kita nggak tahu hakikatnya jangan ngomong, itu intinya. Ini orang nggak tahu permasalahan sebenarnya ikut ngomong. Nggak heran tapi. Begitulah model asatidzah jumhur. Nah, nggak menguasai tentang permasalahan fatwa MUI, memvonis Jember dalam pelaksanaannya terkait protokol COVID over, berlebihan, tidak benar. Ini kata satu sama. Satu sama ini bukan orang pemerintahan, bukan orang Dinkes. Dinkes Jawa Timurnya ditanya, itu haknya pengasuh pondok pesantren. Yang berkompeten siapa sekarang menilai masalah COVID? Dinkes apa walau asatidzah kibar? Nah, ini gak menguasai permasalahan, tapi kemudian lancang untuk berbicara. Tipenya mereka. Ini diikuti oleh Ustaz Zuhair. Adil kok datangnya ke satu orang. Loh, Syekh Arafat ketika di Jember waktu itu datang ke tempatnya asatidzah jumhur. Dan antum sudah tahu mungkin bantahannya dari Al-Ustaz Abu Fuad, hafizahullah taala. Bukan datang hanya ke Ustaz Lukman, ke pihak asatidzah jumhur. Kurang lebih mulai ba'dal Jum'ah sampai mendekati maghrib. Seperti itu. Datangnya kok ke satu orang. Lah jalsa di Madinah, bertemu bersama-sama. Apanya yang satu orang? Tapi mengapa kalau kemudian akhirnya masyayikh banyak datang ke Jember? Kita perhatikan sekarang. Di sini dibilang tidak adil. Yang perlu kita ketahui, ketika waktu itu Ustaz Lukman dicela oleh sekian celaan oleh asatidzah jumhur, asatidzah kibar, ya di mana Ustaz Lukman berhak sebetulnya untuk membantah, membela diri. Lalu disalahkan kayak tadi. Paham ya? Berlebihan, over. Kemudian bilang enek. Kemudian dibilang gak mau menerima nasihat. Dibilang gak jujur dalam taubatnya. Padahal salah datanya semua asatidzah jumhur. Ustaz Lukman dituduh dengan sekian tuduhan. Dan berhak Ustaz Lukman untuk membela. Tapi apa yang dilakukan oleh Syekh Arafat? Yang kita lihat bagaimana katanya Ustaz Zuhair adil kok datanya ke satu orang. Artinya apa di sini? Berarti Syekh Arafat gak adil kan gitu. Ya. Yang pertama tadi poin tadi sudah. Antum sudah ketahui bahwa data yang sampai ke masyayikh itu masih baru data pihak asatidzah jumhur saja yang sampai ke Syekh Abdul Bukhari. Belum ada data tandingan. Berarti ini sebetulnya kalau ngikuti polanya mereka, Syekh itu sudah nggak ada ke pihak Jember. Harusnya seperti itu.
yang berikutnya. Ketika Ustaz Lukman mulai ingin membantah membela diri, Syekh Arafat adalah termasuk orang yang langsung menghubungi pihak Jember untuk melarang Ustaz Lukman berbicara. Dalam rangka ingin tahdiatil umur. Biar nggak tambah rame, ingin menenangkan. Padahal Ustaz Lukman punya hak untuk membela ketika itu. Akhirnya Ustaz Lukman tidak teruskan bantahan-bantahan, pembelaan-pembelaannya. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Lukman? Diikuti nasihat. Sami'na wa ata'na. Nah. Kemudian juga antum ketika tahu pertama kali datang di daerah yang pertama, yang tadi itu Syekh Arafat dengan masyayikh yang lainnya, Syekh Salah Kantus dan juga Syekh Munir, khusus hanya dengan asatidzah jumhur, itu kan mulai habis Jumatan sampai menjelang maghrib. Kemudian mereka masyayikh pulang sebentar, salat dan juga ganti baju sebagiannya, ganti pakaian. Kemudian mengajak Ustaz Lukman, Ustaz Revi, Ustaz Alfian, anak juga ada di mobil tersebut, untuk bertemu dengan asatidzah jumhur. Lihat bagaimana dalam tanda kutip ketidakadilannya Syekh Arafat. Dalam tanda kutip ya, ketidakadilan Syekh Arafat. Syekh Arafat itu di mobil menyatakan, "Khalas ya Lukman, la tunakish. Tasma' kalamana. Fahimta ya Lukman? Isma' kalamana." Dan ucapan-ucapannya seperti ini. Paham artinya ya? Pokoknya Lukman, ya, antum nanti sudah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah mendebat, dengerin dah kita. Nah, nggak usah nanti banyak adu argumentasi. Sudah, pokoknya dengerin ana. Seperti itu, dengerin kita. Demi-deminya Syekh itu sudah senang ketika itu tahu secara zahir asatidzah katanya mau untuk suluh, untuk berdamai. Khalas, dituruti oleh Ustaz Lukman. Dituruti, diikuti. Ustaz Lukman gak banyak ngomong. Diikuti apa kata? Iya sudah. Tanpa banyak cincong, tanpa banyak ngomong macam-macamnya. Dituruti. Asatidzah jumhur begini mau? Iya, ayo sudah. Itu di mobil ana mendengar langsung dari Syekh Arafat dan yang lainnya ketika itu di mobil ikut mendengar. Ustaz Lukman gak dikasih kesempatan untuk menjelaskan hujah-hujahnya, argumen-argumennya. Karena dalam tanda kutip, Syekh Arafat tidak adil. Ini kalau kita mau ikuti permainannya, syubhatnya Al-Ustaz Zuhair Syarif loh ya. Ini artinya anak yang menjelaskan siapa yang tidak adil gitu loh. Nah, Syekh Arafat juga karena dalam tanda kutip, kalau kita ngikutin ini sekarang permainannya Al-Ustaz Zuhair Syarif ya, pernyataan-pernyataannya syubhatnya beliau tidak adil. Terus kok Syekh Arafat yang hubungi Ustaz Lukman ketika Ustaz Lukman pertama mendengar audio penelponan dengan Pak Luweh tersebar, itu Syekh Arafat yang langsung meminta kepada Ustaz Lukman untuk rujuk. Nah, dan sekali lagi Allah beri taufik kepada Ustaz Lukman untuk mendengar, untuk mengikuti nasihat beliau. Nah, lebih dari itu, Syekh Arafat yang meminta juga untuk pernyataan rujuknya ini disebar. Ini yang diuntungkan siapa ya ikhwan? Dari tadi kita lihat yang diuntungkan ini siapa sebetulnya kalau mau bilang adil-adilan. Yang diuntungkan ini siapa? Syekh Arafat yang meminta Ustaz Lukman untuk disebar rujuknya. Diikuti lagi oleh Ustaz Lukman, didengar nasihatnya. Sami'na wa ata'na. Kurang dari itu lagi, masih ada lagi. Syekh Arafat yang meminta Ustaz Lukman dalam surat rujuknya tersebut untuk menyebutkan
keutamaan-keutamaannya asatidzah jumhur tersebut. Dan sekali lagi Ustadz Lukman pun sami'na wa ata'na. Antum bisa lihat surat rujuknya waktu itu. Dalam kondisi Ustadz Lukman sudah tahu betul dengan hakikat dari asatidzah jumhur. Celaan-celaan mereka kepada Ustadz Lukman pula. Ini dilakukan oleh Syekh Arafat. Di mana juga Syekh Arafat meminta pihak asatidzah jumhur untuk rujuk dari celaannya kepada Ustadz Lukman. Tapi ini loh. Makanya bukan masalah adil nggak adil ini, tapi kita lihat sikapnya bagaimana sikap Ustadz Lukman, bagaimana sikapnya asatidzah jumhur. Gak ada sama sekali rujuk tersebut. Wah, Syekh Arafat sabar. Ini sekitar tahun 2020-an. Usaha itu akhir-akhir 2020, awal-awal 2021. Nah, permintaan Syekh Arafat tersebut kepada kedua belah pihak untuk sama-sama rujuk. Syekh Arafat sabar. Sabar. Asatidzah jumhur. Gak ada rujuknya sama sekali sampai sekarang. Nah, gak ada rujuknya sama sekali dari kesalahannya. Syekh Arafat sabar. Bahkan ketemu lagi di Daurah Al-Muzani yang pertama. Syekh Arafat senang, Masya Allah. Menampakkan ketika itu kesannya asatidzah jumhur mau untuk suluh. Seperti itu. Tapi yang ternyata ketika ketemu di Jalsah Madinah berubah. Nah, ini hakikat dari apa yang dilakukan oleh Syekh Arafat kepada pihak Ustadz Lukman dan kepada pihak asatidzah jumhur. Nah, coba kita lihat. Oh ya subhanallah. Ini Ustadz Zuhair Syarif ini gak paham permasalahan. Gak paham hakikat. Nah, dia sendiri ngomong di waktu yang sama, kalau kita nggak tahu hakikatnya, jangan ngomong, itu intinya. Dia ucapannya ini dilanggar sendiri oleh dia. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ada sebuah hal yang unik yang disebutkan oleh Ustadz Zuhair Syarif. Dalam audio tersebut Antum bisa mendengar. Beliau di antaranya yaitu kan membawakan hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, beliau bersabda dalam hadis ini, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa. Dan sesungguhnya kalian ini berselisih untuk mengadukan perselisihan tersebut pada aku. Dan bisa jadi sebagian kalian ini an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Lebih jago untuk menyampaikan hujahnya. Lebih kuat, lebih bisa, lebih fasih. Seperti itu. Ya. Kemudian Al-Ustadz Zuhair Syarif menyebutkan kalam dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Al-Utsaimin yang dinukil oleh Syekh Al-Ustadz Zuhair Syarif, wa hadza musyahad, yang demikian ini bisa disaksikan memang terjadi. Orang sebetulnya bersama dia al-haq, tapi karena kalah fasih, kalah adu argumentasi, dia akhirnya diputuskan bersalah. Seperti itu. Kata Syekh Utsaimin, wa hadza musyahad. Ini bisa dijumpai, bisa ditemui. Tajidu isnain yatahakaman ilal qadhi. Engkau bisa dapati ada dua orang berhukum kepada seorang qadhi. Ahaduhuma yakunu indahu lisan wa indahu bayan wa hujjah wa quwwatu jadal wa sani duna dzalik. Wa in kana al-haq ma'ahu fayahkumul qadhi lil awal. Dua orang ini ternyata salah satunya memang punya lisan, punya bayan, hujjah,
kemampuan untuk kuwatu jadal. Adapun yang orang satunya di bawah ini kemampuannya. Walaupun al-haq bersama dia. Akhirnya si qadhi tadi memutuskan perkaranya yang menang orang yang awal tadi. Ya, seperti itu. Maka Al-Ustaz Zuhair Syarif setelah menyebutkan hal ini, faedah dari Syekh Utsaimin ini mengatakan, dan kita husnudzon bahwasanya para asatidzah tidak demikian. Mereka adalah orang-orang mutawadhi'in. Nah, jadi maksudnya dari Al-Ustaz Zuhair Syarif, asatidzah ini bukan orang-orang yang demikian setelah membawakan kalamnya Syekh Utsaimin. Jadi bukan orang yang kuat untuk menyampaikan hujah, bukan orang yang kuat untuk menyampaikan bayan, penjelasan seperti itu. Kemudian beliau menukil juga faedah dari Syekh Utsaimin tentang ayat di mana Syekh Utsaimin itu juga menyebutkan ayat ketika ada dua orang yang berselisih kepada Nabi Daud. Ya, yang punya 99 kambing dan satu kambing, yaitu artinya istri. Ada punya satu istri dan 99, yang 99 mengatakan qala faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Yang 99 orang memiliki 99 istri ini malah mengatakan qala akfilniha, berikan kepada aku istrimu yang satu ini. Dan orang ini wa azzani fil khitab, mengalahkan aku dalam debat ini. Nah, ini juga disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Ustaz Zuhair Syarif mengatakan, dan kita husnudzon bahwasanya para asatidzah tidak demikian. Ana bawakan faedah dari ayat tersebut, ya, yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Qala wa min fawaidil ayatil karimah, yang tadi itu. Tentang dua orang yang datang ke Nabi Daud itu, ya. Annahu yambagi an yakunal insanu qawiyal hujjah qawiyal bayan hatta yahsula lahu al-ghalabah ala sahibihi hadza idza kana bihaq. Jadi di antara faedah ayat tersebut, kata Syekh Al-Utsaimin, sudah sepatutnya seseorang itu qawiyal hujjah, harus pandai menyampaikan hujjah. Nah, qawiyal bayan, harus pandai menyampaikan penjelasan, harus bisa. Seperti itu. Agar dia mendapatkan kemenangan atas orang yang sedang dia berselisih tersebut. Hadza, yang demikian, idza kana bihaq. Asatidzah kalau seandainya memang memiliki hak, maka Ustaz Zuhair ini menyebutkan bahwa asatidzah itu lemah. Ini enggak salah yang seperti ini. Menunjukkan kelemahannya asatidzah. Menunjukkan bahwa asatidzah itu dalam hal ini itu ada punya nilai min. Ini syar'i, ya. Kata Syekh Utsaimin, orang itu harusnya menjadi seorang qawiyal hujjah, qawiyal bayan. Ini yang matlub. Yang diminta dari sisi syar'i, orang itu kalau sedang berdebat atau berselisih, dia harus punya kekuatan untuk menyampaikan hujjah. Ini bagus, dituntut oleh syar'i. Nah, sementara kalau bisa Ustaz Zuhair dan kita husnudzon bahwasanya asatidzah tidak demikian, berarti ini merupakan nilai min bagi asatidzah. Long asatidzah jumhur banyak. Seperti itu. Ini bukannya malah husnudzon harusnya Ustaz Zuhair ini. La haula wala quwata illa billah. Enggak tahu hakikannya tapi ngomong. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini kan sebetulnya jadi celaan. Ini sebetulnya celaan dari Ustaz Zuhair. Enggak kerasa beliau ini mungkin. Ini celaan buat asatidzah jumhur loh. Seperti itu. Celaan buat asatidzah jumhur ini. Katanya kami husnudzon, asatidzah tidak demikian.
Ini celaan asatidzah jumhur. Berarti asatidzah jumhur itu di sisi Ustaz Zuhair lemah dalam menyampaikan hujah, nggak mampu. Tapi kenapa sih kok masyayikh masih ternyata seperti itu? Padahal data-data itu dari asatidzah jumhur. Nah, seperti itu. Ya. Padahal Syekh Arafat menutup ruang kepada Ustaz Lukman di jalsa di Jember untuk banyak bicara. Pokoknya dengerin saja sudah. Nah. Tapi ternyata masyayikh melihat bahwa yang dilakukan oleh asatidzah penyikapan tersebut gak benar. Menunjukkan apa? Memang gak ada hujah asatidzah ini. Seperti itu. Memang gak ada hujah, makanya kemudian Syekh Arafat menyebutkan sifar ala shimal. Sifar ala shimal. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Di sini sekarang kita akan coba. Yang anehnya sifar ala shimal ini dipermasalahkan. Apa yang disebutkan oleh Al-Ustaz Zuhair Syarif tentang sifar ala shimar. Ucapannya merendahkan juga dengan logatnya yang sana, mungkin anak kurang bisa pas menirukan. Punya pula istilah isyhada. Seperti itu. Padahal apa? Gak ada kitab para ulama nul putul sifar ala shimal baru saja muncul. Ini katanya Ustaz Zuhair Syarif. Punya pula istilah isyhada. Coba kita lihat. Ustaz Zuhair ini di sini kemudian mau bermain kata. Kan di sini kan beliau ini mengatakan enggak ada itu di kitab para ulama sifar ala shimal, kan baru saja muncul. Kan intinya situ. Beliau ini yang beliau pahami baru saja muncul istilah ini. Kemudian alhamdulillah dari pihak kita asatidzah yang mauqifnya bersama ulama yang sampai kepada ana faedah ini berasal dari awalnya dari Al-Ustaz Abu Anas Al-Medani. Apa itu? Kalam Syekh Al-Albani. Bahwa ternyata Syekh Al-Albani menggunakan istilah sifar ala shimal. Seperti itu. Ya. Ini maksudnya sebetulnya ingin membantah ucapan Ustaz Zuhair bahwa sifar ala shimar ini baru saja muncul. Kok ini kan? Ini coba lihat. Enggak tahu hakikatnya, tapi ngomong. Kena sendiri sama omongannya. Awalnya sebelumnya bilang kalau kita enggak tahu hakikatnya jangan ngomong, itu intinya. Tapi dia ini enggak tahu. Ini Syekh Arafat ini orang Arab. Paham tentang ma'ani, tentang makna istilah ini. Terus kok bisa-bisanya Ustaz Zuhair mengatakan baru saja muncul sifar ala shimal. Akhirnya dibantah. Ini loh Syekh Albani juga menggunakan istilah ini. Loh kok ngerembetnya kemana-mana. Nanti akan disebutkan oleh Ustaz Abdul Hadi Al-Lahji dan yang lainnya. Coba perhatikan bahwa ini ucapan disebut oleh Syekh Albani kepada siapa? Nah, kepada kaum sufi. Kepada al-bid'ah atau yang lainnya. Mereka tidak punya tauhid. Ini diucapkan kepada kaum seperti itu. Kalau yang Syekh Arafat diucapkan kepada siapa? Kepada dai-dai sunnah. Kata, loh, permasalahan awal bukan itu. Al-Ustaz Zuhair Syarif mengatakan bahwa sifar ala shimal baru saja muncul. Ini salah. Setelah itu 2 kali. Setelah itu mengeluarkan audio verifikasi. Edisi revisi. Nah, karena yang pertama, luar biasa. Dan sudah disebut oleh Al-Ustaz Abu Fuad, ya. Bagaimana celaan-celaan Ustaz Zuhair Syarif kepada Syekh Arafat. Preman pasar. Kemudian jangan seperti ayam habis dipatuk, tapi terus mematuki yang lainnya. Wallahi. Ucapan-ucapan yang gak layak keluar dari lisan Ustaz Zuhair Syarif. Tapi kemudian ada di edisi yang berikutnya revisi katanya. Mencabut pernyataan preman pasar. Tapi saya menuntut katanya. Tuntutan saya. Ada enggak dalam kitab para ulama Al-Qudama?
Nah, ini sekarang berubah lagi. Kitab ulama Al-Qudama itu kitab yang terdahulu. Sama Ustaz Juwal Syarif sebutkan. Ada enggak Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini mau ngeles ini orang. Memang apa masalahnya? Seperti itu. Dia ini kan mengatakan istilah baru muncul. Ketika Syekh Arafat menyebutkan sifat al-shimal. Baru saja muncul. Syekh Al-Albani dan masyayikh yang lainnya di zaman sekarang menggunakan istilah sifat al-shimal, nanti akan datang bersama kita. Insyaallah. Nah, menggunakan istilah ini. Syekh Al-Albani katanya Ustaz Juwal Syarif, itu kan bukan di kitabnya. Bukan masalah itu ya Ustaz. Antum ini mengatakan bahwa sifat al-shimal baru saja muncul. Dan ini salah besar. Sampai kepada Ustaz Juwal Syarif. Salah besar. Mana ada di kitab-kitab Qudama, Imam Syafi'i dan yang lainnya? Loh, yang pertama, Syekh Arafat ini yang seperti ini juga bukan di kitab. Syekh Arafat ngomong seperti ini juga bukan di kitab, kan seperti itu. Nah, yang kedua apa salahnya? Kalau istilah dipakai oleh Syekh Arafat. Beliau hidup di zaman sekarang, ulama zaman sekarang juga memakai istilah itu. Bukan hanya Syekh Al-Albani, nanti akan Anda sebutkan. Apa bermasalahnya sekarang? Bahwa istilah ini bukan istilah yang baru saja muncul, sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, terus kemudian kemana-mana ini yang Syekh Al-Albani kepada Sufi dan yang lainnya. Barakallahu fikum ya ikhwan. Di sini coba kita perhatikan. Antum tahu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, seorang ulama besar. Seorang ulama besar. Penulis kitab di antaranya yang populer yaitu Tafsir Adwa Al-Bayan. Beliau ini memiliki murid senior, termasuk murid yang paling dekat dengan Syekh. Ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ini mungkin usianya lebih tua dari Syekh bin Baz. Meninggalnya duluan. Lebih dahulu. Ulama sudah senior sekali di zaman sekarang. Punya murid juga seorang syekh yang luar biasa bernama Syekh Atiyah Muhammad Salim. Yang meneruskan kitab tafsir tadi itu. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti tidak selesai dalam menulis tafsirnya. Dilanjutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim. Syekh Atiyah Muhammad Salim ini juga seorang ulama yang luar biasa. Punya sekian karangan tulisan. Di antaranya daras beliau yang kemudian sudah ditafrigh. Syarah Bulughil Maram. Syarah Bulugh Al-Maram. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Disyarah oleh beliau. Dan sudah ditafrigh. Ditafrigh ini di apa ya? Kalau dari bentuk suara kemudian ditulis apa? Transkrip. Nah, ditranskrip. Dan sudah berbentuk kitab, walaupun belum cetakan masih berbentuk PDF atau yang semisalnya. Dan ada ini di Maktabah Syamilah kitab ini, Syarah Bulughil Maram. Punyanya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Nanti kita akan baca ini sebagai bahan yang berikutnya. Pertama, bahwa istilah sifra ala shimal itu bukan baru saja muncul, bukan hanya Syekh Albani dan yang lainnya pun ada, di antaranya beliau. Beliau dalam syarahnya terhadap kitab Bulughul Maram, Kitabus Shalah, bab tentang salatul musafir wal marid,
tentang permasalahan dalil jawaz jam'it takdim. Ya. Dalam permasalahan ini beliau menyebutkan tentang bagaimana para ulama membuat istilah-istilah al-hafidh itu yang bagaimana, al-hakim yang bagaimana, al-hujjah yang bagaimana. Beliau Syekh Atiyah Muhammad Salim menyebutkan, yaqulun, mereka para ulama menyebutkan, al-hafidh, apa sih gelar al-hafidh itu? Siapa sih? Man hafidha mi'ata alfi hadis. Ini al-hafidh. Sebagai para ulama. Yaitu gelar al-hafidh ini disematkan untuk ulama yang telah hafal 100.000 hadis. Al-hafidh, luar biasa. Kita hafal berapa hadis? Nah, yang mungkin berapa? Ini 100.000 hadis. Itu mendapat gelar al-hafidh. Kemudian wal hujjatu man hafidha alfi hadis. Adapun ulama yang dapat gelar al-hujjah yaitu seseorang yang hafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa berarti? 1.000.000 hadis. Masya Allah, ini para ulama zaman dahulu ya. Hafal 1.000.000 hadis. Ini mendapatkan gelar al-hujjah. Wal hakim, adapun gelar al-hakim itu disematkan kepada siapa? Man hafidha kulla ma yu'sar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gelar al-hakim itu diperuntukkan, disematkan kepada ulama yang hafal semua yang datang yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyampaikan, Syekh Atiyah Muhammad Salim, wa nahnu kam hafidna. Ini beliau loh ya yang ngomong, apalagi kita ini. Beliau hafal hadis. Nah, namun beliau bagian coba lihat. Adapun kita, berapa hadis yang kita hafal? Wallahi, nahnu sifr fil khanatir rabi'ah ala shimal. Ini bukan lebih sekedar sifr ala shimal ya. Kemudian kata Syekh Atiyah Muhammad Salim, demi Allah, adapun kita sifr 0 fil khanatir rabi'ah. Al-khanat itu kayak lemari atau susunan. Derajatnya itu bukan yang pertama, ini bahkan yang keempat. Derajatnya yang bawah. Nah, sudah 0 derajatnya yang keempat bawah, ala shimal. Kalau Syekh Arafat masih menyebutnya sifr ala shimal. Kalau ini masih lebih luas lagi, lebih parah lagi. Sifr fil khanatir rabi'ah ala shimal. Nah, diucapkan ini beliau kepada siapa? Untuk siapa? Kita. Siapa kita? Mubtadi'? Hah? Siapa? Ahli sunnah kita di zaman sekarang. Ini nanti akan sebagai bahan bantahan kepada entah Ustaz Abdul Hadi Al-Lahjinya atau Ustaz Abu Ahmad Temanggungnya itu yang mengatakan, adakah ulama yang menggelari sifat al-shimal kepada ahlu sunnah? Ada. Mau apa? Nah, orang nggak tahu permasalahan, lancang juga lisannya, nggak mau ta'ani, memastikan dahulu. Tapi syubhat ya ikhwan, namanya syubhat seperti ini. Namanya syubhat seperti ini. Barakallahu fikum. Coba kita lihat sekarang. Ustadz Abdul Hadi Al-Lahji. Namun karena sudah waktunya, insya Allah kita akan masih ada syubhat dari Ustadz Abdul Hadi Al-Lahji dan juga Abu Ahmad Temanggung. Tinggal sedikit, kita akan lanjut setelah maghrib. Insya Allah kita sholat dahulu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang perlu diluruskan dari beberapa syubhat dan talbis dari beberapa asatidzah kita. Di antaranya yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Ustaz Abdul Hadi Al-Lahji hafizahullah, hadanallah wa iyyah, dalam sebuah grup Ittiba Sunnah Singaraja terkait ucapan membandingkan. Beliau ingin membandingkan antara ucapan di sini bahasanya Arafat. Nah, yaitu ingin membandingkan antara ucapan Syekh Arafat kepada asatidzah terkait ucapan sifr ala shimal. 0 itu sifr ala shimal. Kita kalau dalam urutan angka bagaimana? 0 sebelah kanannya apa? Bilangan apa? Positif apa negatif? Positif. Ala shimal. Sifr 0 ala shimal. Ala shimal itu sebelah kiri. Sudah 0, terus apa sebelah kirinya 0? Min. Seperti itu. Nah. Ini ucapan sifr ala shimal. Hakikatnya berawal dari ucapan tadi Al-Ustaz Zuhair Syarif bahwa ini sifr ala shimal ini baru saja muncul. Nah, gak tahu mau bermain kata, baru saja muncul ini maksudnya bagaimana ini. Sementara ulama kita di masa ini yang sudah senior-senior pun memakai istilah ini bukan hanya untuk ahlul bid'ah saja. Tadi sudah kita dengar bersama bagaimana ucapan Syekh Atiyah Muhammad Salim, bahkan untuk ditujukan kepada siapa? Kita. Nah, seperti itu. Yang repot ini pihak asatidzah jumhur ini baper. Tampaknya seperti itu. Karena ucapan sifr ala shimal itu tidak melulu kemudian akhirnya dipahami sebagai cercaan atau bagaimana. Tidak harus seperti itu. Syekh Arafat tadi sudah kita sebutkan yang kita bacakan. Mengapa menyebutkan sifr ala shimal kepada asatidzah? Tindakan asatidzah memecah belah barisan salafiyin secara sembunyi-sembunyi, kemudian kalau di majelisnya ulama atau ketika bersama thalabatul ilm para asatidzah yang lain tidak bisa menunjukkan dalil, burhan, hujjah yang sahih, yang benar. Syekh Arafat menyebutkan tentang asatidzah intinya enggak punya hujjah mereka ini. Enggak ada sama sekali hujjah. Sifr ala shimal. Seperti itu. Ini kemudian oleh Zuhair Syarif dikatakan baru saja muncul. Makanya kemudian dibantah. Tidak, ini ucapan ini bukan baru saja muncul. Syekh Albani menggunakan istilah ini, kemudian merembet kok ke yang lainnya. Syekh Albani mengucapkan pada siapa lu? Intinya itu adalah Ustaz Zuhair Syarif. Salah mengira seperti itu. Akhirnya coba kita lihat bagaimana Ustaz Abdul Hadi Lahji dalam grup tersebut mulai ingin membandingkan apa bedanya ucapan Syekh Arafat kepada asatidzah dan Syekh Al-Albani
kepada Ibnul Hajj, seorang sufi kuburi, terkait syifr ala shimal. Yang pertama, Syekh Al-Albani menyebut demikian secara muqayyad, terbatas. Dalam perkara at-tauhid dia demikian. Jadi si kuburi yang namanya Ibnul Hajj ini, dalam perkara tauhid, seorang sufi ini, Syekh Al-Albani menyebutkan syifr ala shimal. Tidak menyebut secara mutlak. Mutlak artinya di sini oleh beliau disebut kalimat lepas tanpa batas. Nah, kemudian beliau menyebutkan, adapun Arafat, Ruwaifi, ULB, CS mengatakan itu secara mutlak. Nah, ini kan dusta. Syekh Arafat tidak mengatakan kalimat syifr ala shimal kepada asatidzah kalimat lepas tanpa batas. Ya kan? Tadi Syekh Arafat menyebut apa? Cara-cara asatidzah ini loh. Membuat perpecahan di kalangan salafiyin secara sembunyi-sembunyi, tanpa ada hujjah yang benar. Ini yang kemudian dikatakan oleh Syekh Arafat syifr ala shimal, tidak kemudian mutlak asatidzah itu syifr ala shimal. Tidak. Pada perkara ini, dalam fitnah ini asatidzah membuat perpecahan secara sembunyi-sembunyi. Kalau di depannya ulama, di hadapan para asatidzah yang lainnya, nggak bisa menunjukkan hujahnya yang benar. Ini pada hal ini. Bukan secara mutlak juga, maka dusta ini. Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji, ketika menyebutkan Arafat, Ruwaifi secara mutlak, mengatakan itu secara mutlak, maka ini dusta karena menyelisih kenyataan katanya. Bahkan kita katakan, engkau yang dusta wahai Ustaz. Dengarkan secara penuh ucapan Syekh Arafat tersebut. Nah, terus kok bisa-bisanya Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji merembet sampai akhirnya pada permasalahan-permasalahan di dalam grup secara terbuka, menyentuh, ingin menjatuhkan Al-Ustaz Ruwaifi. Beliau mengatakan dalam guru tersebut, Ittiba'u Sunnah Singaraja, Ustaz Abdul Hadi ini, sekedar info, Ruwaifi yang menyebut asatidzah nul putul dulu di Madinah satu kelas dengan Ustadz Usama Mahri, salah satu asatidzah kibar yang disebut nul putul, adalah teman sekelas Ustadz Ruwaifi di Fakultas Hadis. Tapi berikutnya Ustadz Ruwaifi tidak naik kelas sehingga tertinggal dari Ustadz Usama hafizahullah. Coba kita lihat apa hubungannya gitu. Ya kok enggak berkaca. Dan ini sebetulnya antum bayangannya bagaimana? Tidak naik kelas bagaimana berarti? Jadi misalnya Ustadz Ruwaifi satu sama-sama di kelas 3 di Jamiah Islamiyah di Universitas Islam di Madinah, sama-sama kelas 3. Terus Ustadz Ruwaifi di sini disebutkan, tapi berikutnya Ustadz Ruwaifi tidak naik kelas sehingga tertinggal dari Ustadz Usama. Berarti gimana? Ustadz Usama naik kelas 4, Ustadz Ruwaifi masih di kelas 3. Iya kan? Itu kan seperti itu pemahamannya. Karena dia ngomongnya umum sifatnya. Ana sebetulnya juga enggan untuk menyampaikan hal ini. Tapi Ustaz Abdul Hadi Lahji, mengapa kemudian tidak berkaca pada dirinya? Apa hubungannya hal-hal seperti ini? Nah, sementara Ustaz Abdul Hadi Al-Lahji nggak lulus dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Terus, ya subhanallah, kemudian dengan nyamannya, dengan santai menyebutkan tentang Ustaz Ruwaifi seperti ini. Bisa jadi nanti beliau akan menyebutkan, ana ada udzur, ana ada alasan. Nggak suka digitukan kan, dia omong seperti sama Ustaz Ruwaifi juga ada. Dan bukan seperti ini gambaran secara umum. Masih mending Ustaz Ruwaifi lulus
Al-Jami'ah Islamiyah, Universitas Islam di Madinah. Itu pun ada penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Ustadz Ruhaifi itu di waktu kelas 3. Jadi beliau ini pulang dari Madinah ke Indonesia itu sekitar tahun 2000-an. Ya. Ceritanya begini. Ketika di tahun ketiga, berarti kelas 3, kalau bahasa mudahnya, itu beliau ketika itu di mata pelajaran atau mata kuliah Nahwu, ada guru baru dari Mesir. Orang Mesir ini tidak jarang dan Ana menjumpai sendiri di Saudi ketika itu. Ketika Ana tinggal di Saudi. Masing-masing negeri ini kan punya lahjah tersendiri. Walaupun sama-sama Arab, negeri Arab, tapi masing-masing punya lahjah tersendiri. Apa lahjah itu ya? Dialek. Nah, kurang lebih seperti itu, atau aksen atau dialek sendiri. Yang terkadang susah untuk dipahami kalau ngomongnya tetap seperti itu. Nah, anak awal-awal di Hadramut agak bingung ketika orang menyebutkan beberapa kata yang terkait dengan huruf jim. Ngomongnya ya rial. Apa ini? Awal-awal. Orang Hadramut kalau ngomong huruf jim tidak bisa. Jim itu menjadi yim. Jadi kalau ja'a bilangnya ya'a. Rijal ngomongnya rial. Jadi bilangnya ja'a rijal, datang orang ini ngomongnya ya'a rial. Bingung kan? Ini lahjah. Ini dialek. Orang Aden ada juga seperti itu. Nah, garogul fil masjid. Jadi nggak bisa ngomong jim, bilangnya jim itu gim. Ja'a bilangnya ga'a. Rojul bilangnya rogul. Masjid. Dialek. Mesir juga sama. Dan Mesir juga macam-macam. Ada yang bilang qaf itu seperti hamzah. Qaf bilangnya seperti hamzah. Ana aul. Harusnya ana aqul. Qaf kan, dengan qaf itu bilangnya seperti hamzah, na'ul. Macam-macam. Kalau tidak kemudian berusaha berbicara dengan fushah, memang bingung. Nah itu Ustadz Ruhaifi ketika di kelas 3 ada guru baru mata kuliah Nahwu dari Mesir. Ngomongnya luar biasa sudah. Kalau ajar kayak dikira sama-sama orang Mesir. Seperti itu. Mata pelajaran Nahwu. Mata kuliah Nahwu. Akhirnya banyak yang nggak paham para mahasiswa, para tulab yang diajar oleh guru baru ini banyak yang nggak paham. Akhirnya banyak yang gagal ketika ujian semester tersebut dari pelajaran Nahwu itu. Itu bukan hanya orang Indonesia dan bukan hanya Ustadz Ruhaifi. Nah, yang lainnya juga. Dan beliau ketika itu sebetulnya bisa untuk mengikuti ujian istilahnya ulangan susul HER atau remedi, ya, HER atau remedi. Namun beliau ketika itu ada kendala teknis yang kalau mau mengikuti ujian remedi itu kembali waktu liburan saifiyah, liburan musim panas, ya liburan kenaikan kelas. Itu kalau mau mengikuti ujian remedi cepat datang harusnya, tapi beliau ada kendala teknis untuk kembali ke jamiah ketika itu karena lagi liburan, gagal. Gak bisa mengikuti ujian tersebut. Nah, gak bisa segera kembali di awal-awal liburan sehingga gak bisa mengikuti remedi atau HER tersebut. Akhirnya mapel atau mata kuliah Nahwu itu beliau mengulang lagi.
Bersama dengan ya para mahasiswa yang di kelas 3. Namun, nah ini yang perlu diketahui. Titik permasalahannya bukan terus nggak naik kelas begitu saja, bukan. Hanya mata pelajaran nahwu. Adapun pelajaran-pelajaran yang lainnya, ya, beliau lulus, ikut di kelas 4. Mata pelajaran yang lainnya, naik kelas beliau. Ikut belajar di kelas 4 mata pelajaran yang lainnya. Termasuk bahkan penulisan skripsi. Ketika naik kelas 4, selain yang mata pelajaran nahwu itu, akhirnya kan terus, kalau S1 kan skripsi, menyelesaikan, membuat skripsi. Dan selesai. Di tahun keempat itu, selesai skripsi tersebut, bersama Ustadz Usama dan yang lainnya, sama-sama selesai. Skripsinya selesai. Nilainya Ustadz Revi, dapat 98. Nah, skripsinya. Seperti itu. Artinya nilai yang bagaimana ini kira-kira menurut antum? Hah? Ya, luar biasa kan seperti itu. Jadi bukan terus naik kelas 3, semua. Tidak. Itu pun tadi penjelasan seperti itu. Baik, Ustaz Abdul Hadi Laji ketika tidak lulus jamiah, bisa jadi beliau ada udzur. Sama Ustaz Revi juga ada udzur. Terus ada apa hal ini? Dipermasalahkan, diperbincangkan dalam kondisi seperti itu. Wah, beliaunya nggak lulus. Kok ngomongin orang yang sekedar satu mata pelajaran gagal? Beliaunya nggak lulus. Oh, bilang ya nggak lulus ada alasan. Ya sama ya akhi, sama ya Ustaz. Barakallahu fikum. Apa hubungannya dengan hal seperti ini? Jadi ini yang terkait dengan apa yang ada pada Ustaz Abdul Hadi Al-Lahji. Walaupun sebenarnya ada hal-hal yang lainnya, namun anak tidak ingin terlalu panjang lebar di sini, karena di sini sekarang ada juga yang namanya Abu Ahmad Temanggung. Nah ini juga. Nah, jadi Abu Ahmad Temanggung ini salah satu pengajar di Pondok Ustadz Komar. Di antara syubhatnya yaitu beliau mengatakan tiba-tiba kedua kata tersebut sifra al-shimal, ya maksudnya disematkan kepada dai-dai ahlus sunnah asatidzah hanya karena hujah yang disampaikan kepada Syekh Al-Bukhari beliau anggap bukan hujah yang tepat. Nah, bukankah ini kekeliruan yang jelas dan nyata dalam memahami perkara? Maksud Syekh Al-Bukhari adalah sebagian hujah yang disampaikan asatidzah beliau nilai tidak tepat atau lemah, bukan dinilai tidak punya hujah. Allahu Akbar. Maksud Syekh Al-Bukhari. Ini kata siapa engkau ya Ustaz mengatakan maksud Syekh Al-Bukhari adalah sebagian hujah yang disampaikan asatidzah beliau nilai tidak tepat. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari pertama kali dalam sautiyah beliau, nasihat beliau ketika setelah membaca, menelaah. Antum mungkin juga sudah lihat ya? Mungkin sudah pernah baca juga. Pertama kali apa yang disebutkan? Terkait tindakan asatidzah melakukan penyikapan dan perpecahan ini. Yang pertama kali oleh beliau disebutkan, annal amra la yatahammal kulla hadha syiqaq وهذا الفراق الذي جرى بينكم وتسبب في إشكال بين الإخوة وطلاب العلم. Coba lihat. Perkaranya itu tidak semestinya sampai menyeret kepada perpisahan yang seperti ini terjadi sekarang di antara kalian. Yang menyebabkan problem di antara ikhwan dan para penuntut ilmu. Ini yang dimaksud oleh Syekh Arafat hafizahullah bahwa hujah-hujah asatidzah untuk melakukan penyikapan kepada pihak Ustaz Lukman dan yang bersamanya untuk melakukan perpecahan itu tidak ada. Hujahnya itu sifra al-shimal. Ma'indahum hujjah. Terus bisa memaknai maksudnya Syekh Bukhari. Ya Ustaz,
Man a'lam bi Syekh Al-Bukhari anta wala Syekh Arafat. Siapa yang lebih paham tentang Syekh Abdul Al-Bukhari? Abu Ahmad ini, Temanggung ini, atau Syekh Arafat? Syekh Arafat sama-sama tinggal di negeri Madinah bersama Syekh Abdul Al-Bukhari. Nah, sering ketemu, sering berkomunikasi. Wa anta, ya Abu Ahmad. Terus bisa bilang maksudnya Syekh, hujahnya adalah lemah. Ini sebenarnya pengakuan dia juga sebetulnya, bahwa hujahnya Asatidzah itu lemah. Namun Syekh Arafat dalam kalamnya itu kan berbicara bahwa perbuatan Asatidzah secara sembunyi-sembunyi ini loh, yang membuat perpecahan di tubuh salaf ini. Yang kalau di depan ulama, makna dalilnya nggak ada sama sekali. Itu bukan masalah terkait Ustaz Lukman kasus demi kasusnya. Tapi perpecahan yang dilakukan oleh Asatidzah dengan cara sembunyi-sembunyi ini nggak ada landasannya yang benar. Sifr ala shimal. Nah, jadi kemudian bagaimana dibawa ke sana kemari. Seperti itu. Kemudian Syekh Al-Bukhari sendiri tidak pernah mengucapkan sifr ala shimal kepada Asatidzah. Silahkan dengarkan ulang sautiah beliau. Memang betul. Di dalam sautiah Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Abdul Al-Bukhari tidak ada ucapan sifr ala shimal. Nah, tapi makna yang lebih dari itu, yang seharusnya Asatidzah itu tergugah dan bertobat, itu ada. Coba lihat antum. Syekh Abdul Al-Bukhari sampai menyebutkan dalam sautiah tersebut ditujukan khusus kepada Asatidzah. Wala tusyawwihuha bimithli hadhil af'al. Jangan kalian mencoreng-moreng dakwah ini dengan ulah-ulah seperti ini. Yang ditutup oleh Syekh Abdul Bukhari, sautiahnya, audionya apa? Dengan nasihat apa? Fama hakadha ya Sa'du turadul ibil. Bukan seperti ini, wahai Sa'ad, unta-unta itu digembalakan. Tahu ya? Pepatah Arab yang seperti ini maksudnya? Untuk apa? Untuk orang yang tidak becus dalam menangani suatu permasalahan. Seperti itu. Oh ya subhanallah. Bisa-bisanya kemudian mengatakan seperti ini. Kemudian, di sini juga Abu Ahmad Temanggung ini mengatakan, jika dikatakan ulama sudah ada yang memakai kata tersebut, semisal Syekh Al-Albani, maka kita katakan, ya, Syekh Al-Albani memang pernah mengucapkannya. Namun beliau adalah seorang ulama kibar, dan itu pun pada satu kesempatan tersebut. Karena beliau ulama kibar itulah kita jadikan qudwah. Tidak ada salahnya kemudian Syekh Arafat juga menggunakan istilah tersebut. Pada dasarnya ini adalah bahasa Arab. Syekh Arafat juga paham tentang makna-makna dan tujuan dari bahasa Arab. Syekh Arafat ingin menunjukkan bahwa Asatidzah tidak punya hujah sifr ala shimal. Gak ada hujah sama sekali. Seperti itu. Sehingga Syekh Albani ulama kibar, ya malah berarti kan kita harus meniru. Menjadikan dia sebagai qudwah. Kan seperti itu. Sehingga gak ada masalah. Kenapa ulama kibar? Berarti hanya ulama kibar yang boleh. Siapa yang mengatakan seperti ini? Nah. Terus kemudian beliau, kata Abu Ahmad Temanggung ini, beliau mengucapkan kata tersebut kepada kaum sufi, bukan kepada ahlu sunnah. Syekh Albani mengucapkan kepada kaum sufi, bukan kepada ahlu sunnah. Itu pun beliau ucapkan terkait kebodohan mereka terhadap perkara akidah atau tauhid. Nol tauhidnya. Bukan mutlak pada kaum sufinya pada seluruh perkara. Ini sudah terbantah. Ya, masalah mutlak-mutlak, Syekh Arafat juga bukan mutlak. Tapi perbuatan Asatidzah memecah belah salafin dengan cara-cara seperti itu. Kemudian ini Abu Ahmad mengatakan, adakah ulama salaf yang menggunakan kata tersebut sebagai celaan kepada seorang ahlus sunnah? Apa jawabannya? Yang pertama, ini kata gak harus bermakna konotasi celaan. Tapi menunjukkan gak ada apa-apanya. Tadi, Syekh Atiyah Muhammad Salim menyebutkan tentang kita ahlus sunnah. Nahnu sifr. Wallahi. Nahnu sifr. Bahkan lebih dari itu.
Dirinci lagi. Nahnu sifar alal khanatir rabi'ah ala shimal. Kita ini 0 bahkan di tingkatan yang keempat ini. Derajatnya ini ada di bawah keempat nih. Ala shimal. 0 fotonya ini di tingkatan yang keempat seperti itu. Nahnu, siapa nahnu? Sehingga jangan terlalu, wallahi, entah mau dikatakan baper atau bagaimana. Ini kira-kira orang paham bahasa Arab apa tidak, begitu loh. Ini Syekh Arafat ini, terus dikira orang yang nggak paham bahasa Arab, tujuan, maksud, makna-maknanya. Asa tidak dalam masalah perpecahan ini nggak ada hujahnya 0 sifar ala shimal. Seperti itu. Sehingga dikatakan adakah ulama salaf yang menggunakan kata tersebut sebagai celaan kepada seorang ahlussunnah? Pertama, nggak harus celaan. Yang kedua, ucapan ini ditujukan kepada ahlussunnah ada. Sebagaimana tadi ucapan Syekh Atiyah Muhammad Salim. Nah, salah seorang murid khususnya ulama besar Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Maka di sini kita mengetahui bagaimana Ustaz Abu Ahmad memberikan sekian syubhat dan kerancuan. Nah, barakallahu fikum. Yang perlu kita tegaskan sekali lagi di sini, nasihat, himbauan untuk kita semuanya. Hati-hati ya ikhwan, kalau kita salah, kita keliru, jangan terus kemudian mencari-cari pembenaran. Nah, apalagi kemudian sampai memerangi, memusuhi orang yang berusaha menasihati orang yang menyalahkan. Begitu pula ini himbauan ini, nasihat ini saya tujukan kepada pihak asatidzah jumhur yang oleh Al-Ustaz Muhammad As-Sewet hafizahullah ta'ala dikatakan duta-duta ulama. Ana ingatkan kepada asatidzah jumhur dan yang bersamanya. Ucapan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala di dalam bantahan beliau terhadap Fauzi Al-Bahraini, Kashfu Akadzib wa Tahrifat wa Khianat Fauzi Al-Bahraini Al-Mausuf Zuran bil Athari. Apa kata Syekh Rabi dalam kitab ini atau dalam syarit ini? Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan min manhajil haddadiyah, di antara manhaj kelompok sesat al-haddadiyah, annahum idza waqa'u fi batil la yarji'una anhu. Di antara ciri-ciri kelompok sesat al-haddadiyah, kata Syekh Rabi, apabila mereka terjatuh dalam sebuah kesalahan, kebatilan, mereka tidak rujuk dari kesalahan atau kebatilan tersebut. Bahkan wa yudafi'una anhu bil batil wal kadzib. Bahkan mereka terus membela dirinya dengan kebatilan-kebatilan dan kedustaan. Coba kita lihat. Nah, asatidzah jumhur, mudah-mudahan cepat antum bertobat wahai asatidzah jumhur. Cara-cara antum ini sudah dinilai oleh para masyayikh. Yang antum pun mengakui dalam bayan dan nasihat antum bahwa permasalahan ini dikembalikan kepada para masyayikh. Masyayikh sudah menilai kepada antum wahai asatidzah jumhur. Cara-cara haddadiyah dalam fitnah ini. Coba kita lihat Syekh Rabi. Bukan hanya enggak mau rujuk, wal asatidzah sampai detik ini tidak mau rujuk. Kami nasihatkan kepada asatidzah jumhur untuk segera rujuk. Jangan untuk tidak rujuk. Ini merupakan manhajnya haddadiyah. Jangan sampai kita semuanya terjerumus dalam manhaj ini.
Dan juga apa? Ternyata lebih dari itu. Membela diri dengan kebatilan dan kedustaan. Sekian kedustaan yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Tadi sudah kita bacakan sebagiannya. Lebih dari itu, qala wa yuharibuna man yunkiru alaihim hadzal batil. Memerangi, memusuhi orang-orang yang mengingkari mereka. Kebatilan yang ada pada mereka. Itu oleh Al-Haddadiyah dimusuhi, diperangi. Dan ini kita bisa saksikan bagaimana permusuhan yang dilakukan oleh pihak asatidzah jumhur bahkan kepada sekelas masyayikh. Antum tahu Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji ini salah seorang yang menjadikan channel Jursela sebagai rujukan pada sebuah grup dan anak ada buktinya. Nah, coba lihat channel Jursela yang sudah ditahdzir oleh ulama kibar masih dijadikan rujukan oleh Al-Ustaz Abdul Hadi Al-Lahji. Hadanallahu wa iyyahum. Coba kita lihat di antara ciri Haddadiyah. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa asatidzah jumhur ini Haddadiyah. Tapi cara-cara ini ada. Metode-metode ini ada pada mereka. Sebagian disebutkan oleh masyayikh kita ketika di daurah kemarin. Kan seperti itu ya. Nah, hati-hati asatidzah jumhur. Dan yang bersamanya. Hati-hati. Memerangi pihak-pihak yang mengingkari kebatilan mereka. Asyaddal harb. Dengan peperangan, dengan permusuhan yang luar biasa. Wa asrasaha. Betul-betul ganas permusuhannya. Wah, ini kita yang di Timika betul-betul merasakannya. Bagaimana dari pihak asatidzah jumhur keganasan dalam permusuhannya. Ya kan? Pemalangan masjid dengan menggunakan parang, golok. Orang yang dibawa masuk ke masjid siapa? Non-muslim. Na'udzubillah dzalik. Na'udzubillah. Kemudian bal wa yuridun an yarghumun nas ala taslim bi batilihim. Bahkan mereka menginginkan untuk memaksakan manusia. Wa yuridun an yarghumun nas ala taslim bi batilihim. Ingin maksakan manusia untuk percaya penuh padahal itu adalah kebatilan yang ada pada mereka. Nah, ini kata Syekh Rabi min manhaj al-Haddadiyah. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Ini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya bagaimana tentang pendapat bahwa untuk menilai bimbingan ulama itu berbarokah atau tidak bisa dilihat dari ada dan tidaknya samarah bagi salafiyun. Kalau tidak ada pengaruh bagi salafiyun, berarti bimbingan ulamanya ada yang tidak beres. Mohon penjelasannya. Ini kalimat-kalimat mujmal seperti ini memang bahaya, apalagi dalam musim fitnah. Samarah artinya hasil, ada buah. Bimbingan ulama itu berbarokah atau tidak, itu dilihat ada samarahnya bagi salafiyun atau tidak. Barakah atau tidak, pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang namanya barakah, sebagaimana kita sudah tadi malam kita belajar bersama, tidak melulu kemudian harus dengan diterimanya oleh banyak orang atau banyak pihak. Kalau ini sekedar ini patokannya,
maka nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua, ya kan? Tadi malam sudah kita bahas ya. Atau bahkan ada tidak nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Berarti mereka tidak barokah dakwahnya. Nabi tidak barokah dakwahnya. Wal'iyadzubillah. Bukan semata-mata ini patokan barokah atau tidak. Asy-Syaikh Al-Albani diserang sana sini ketika fatwa beliau kepada penduduk negeri Palestina untuk berhijrah. Nah, dan kita lihat mayoritasnya mencela Syekh Al-Albani ketika itu. Yang hijrah dari negeri Palestina berapa gelintir saja. Terus dikatakan fatwanya Syekh Al-Albani tidak berbarokah. Ini kaidah dari mana lagi? Bimbingan ulama atau dakwah ini dan yang lainnya. Selama itu di atas al-haq wa bil haq. Ini sendiri sudah merupakan barokah. Segala sesuatu ketika di atas al-haq wa bil haq. Di atas al-haq dan juga dengan cara yang hak. Itu sendiri sudah barokah. Itu adalah manhajnya para nabi dan rasul. Tidak peduli yang mengikuti banyak atau tidak. Bukan seperti itu patokannya. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan kedua. Mengapa ahlul ahwa suka menggunakan dalil yang mujmal atau global untuk menghukumi perkara yang khusus? Jadi kebiasaan ahlul batil itu memakai yang sifatnya umum untuk pada perkara-perkara yang sifatnya sudah sebetulnya perlu untuk dirinci dan dijelaskan secara detail. Nah, ini kebiasaannya ahlul batil, ahlul ahwa. Sejak zamannya orang-orang terdahulu sebelum umat-umat Islam ini. Dan ini kebiasaan ahlul bid'ah semuanya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Beliau menyebutkan, ya, mengapa sih kalau kurang lebih ya maknanya? Mengapa kok suka memakai judulnya adalah fi zammil ijmal wal has 'alal bayan. Ini judul pasalnya, fasal. Yaitu tercelanya ijmal, sifat yang umum-umum, dan anjuran untuk mendatangkan bayan, penjelasan, rincian. Nah, di antaranya kenapa kok mereka memakai yang akwal, mustabihah, ucapan-ucapan yang rancu-rancu, muhtamilah, mengandung sana dan sini. Karena hal ini yang mujmal ini bisa mengandung makna-makna yang bisa dibawa ke sana dan kemari, diset kemari, bisa ngeles ke sana kemari. Seperti itu. Nanti kalau dituduhin, oh maksud saya begini. Kalau yang satunya dikatakan kamu begini, oh maksud saya begini. Makanya tidak boleh untuk kemudian memakai yang mujmal yang sifatnya mutlak, apalagi dalam hari-hari fitnah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di mana beliau mengatakan fa'alaika bit-tafsil wat-tabyin. Wajib atas engkau untuk merinci dan menjelaskan secara detail. Fa'itlaq wal ijmal duna bayan qad afsada hadzal wujud wa khabbata al-adhana wal ara kulla zaman. Ini ucapan yang sifatnya mujmal, mutlak, tidak dirinci, tidak didetailkan. Ini seperti ini yang merusak dunia ini. Nah, membuat kacau otak dan akal manusia pada setiap zaman. Coba kita perhatikan. Sehingga itu kenapa mereka ahwa suka yang sifatnya mujmal, karena biar bisa dibawa ke sana dan kemari. Kurang lebih itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Sini ada pertanyaan lagi, para ulama bukan nabi sehingga tidak maksum.
Bukankah kesimpulan tersebut benar? Benar. Para ulama bukan nabi, sehingga tidak maksum. Benar. Kalau pertanyaannya benar, ucapan ini benar. Sebagaimana Khawarij ketika memerangi Ali bin Abi Thalib, di zaman Ali bin Abi Thalib, memerangi Ali bin Abi Thalib, mengatakan, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ucapan ini benar apa salah? Benar. Tapi tidak semua ucapan yang benar itu kemudian memiliki tujuan yang benar. Khawarij dengan kalimat tersebut sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kalimatu haq urida biha batil. Ini kalimat yang hak tapi diinginkan dengannya kebatilan. Dengan itu berarti Ali dan Muawiyah karena masing-masing mengutus orang sebagai pemutus perkara. Katanya Khawarij ini orang berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukumnya orang. Enggak tahu masalah ayat, enggak tahu masalah ini sahabat. Dengan itu ingin mengkafirkan pihak Ali dan pihak Muawiyah karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, seperti itu. Maka sama di masa musim-musim fitnah seperti ini, para ulama sudah menjelaskan, sudah membuat kesimpulan bahwa asatidzah jumhur perbuatannya ini tidak bisa dibenarkan dan ini sebetulnya diakui oleh asatidzah jumhur. Kalau memang mereka meyakini perbuatan mereka itu benar, mereka di atas al-haq, mengapa mereka tidak ucapkan secara lantang? Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa mereka mau meminta suluh untuk kemudian bertahun lagi dengan pihak yang dikatakan menyimpang atau di atas kebatilan? Asatidzah jumhur kan yang meminta suluh kepada pihak Ustaz Lukman. Isi suluhnya apa? Lupakan lembaran yang lalu. Kita bertahun lagi. Mengulurkan tangan untuk saling bertahun. Boleh bertahun bersama ahlul batil? Bersama orang yang menyimpang bertahun dalam urusan dakwah dan yang lainnya boleh? Tidak boleh. Dan mereka meminta ini. Menunjukkan sebetulnya mereka paham bahwa mereka yang salah. Makanya meminta suluh. Nah, makanya mudah-mudahan ya ikhwan, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan hati-hati kita. Nah, sekali lagi satu hal yang sering ana sampaikan bahwa jadikan fitnah ini sebagai pelajaran. Jangan hanya kita pandai mengomentari mereka juga, tapi hal itu sebagai pelajaran buat kita agar cara-cara mereka ini